Oke, selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan Mas Joko Tegal yang makin glowing tentunya. Makin glowing. Memang yang glowing cewek saja. Mas Bro juga bisa bikin glowing, saya akan remajakan lagi saya. Nanti Pak pakai lipstick segini ya. Pakai lipstick ya segini ya langsung. Ah, jangan lebay. PP makin tundemun ya, nggak ada koin lain selain PP. Mau sama si sarungan belum mau ganti baju, nanti gantinya kalau mau mandi aja. Coba tuh, kebanyakan kelapa muda 2 gelas. Kalau beli satu porsi di sini, kalau taruh di rumah pakai dikasih gelas tuh 2 gelas loh. Saja tadi beli sop kambing itu gila sampai di rumah. Pakai plastik, kalau 1 mangkok ternyata lebih ya. Oke kawanku semua, kita akan bahas untuk kalian koin PP yang makin genjot. Tiada mungkin koin PP tidak bikin cuan. Tiada mungkin koin PP tidak bikin ngaceng. 100 juta koin PP bisa menjadi miliarder. 100 juta koin PP bisa menjadi kaya raya. Sobat, apa yang kurang di PP? Ini BTCD-nya tapi naik lagi. Oh, mulai turun dikit-dikit. Mana mungkin PP nggak cuan. Harus cuan ya, kalau nggak cuan saya bisa digeruduk batu. Salam Pusweni, salam dari Mas Bro ya, selamat berbuka puasa. Bu Swen ini orang miliarder, cewek yang miliarder, tapi saya nggak tahu statusnya itu apa. Dan tinggalnya di mana, sangat misterius sekali ya. Tahu-tahu orang dekat lagi. Tahu dilamar kali dia. Nggak percaya ya Bu ya. Saya nggak sembarang jual, udah punya suami, saya nanti dilamar repot urusannya ya. 0,052 untuk PP. Ini yang ngeri-ngeri sejak berita kemarin sudah saya sampaikan ya. Untuk Siba langsung ya, order Siba langsung ini ya, subscribe-nya langsung unsubscribe di saya. Ada 5 orang, mungkin order Siba kali ya. Nah, saya bilang memang Siba itu akan ditendang dari ETF katanya. Dan ini yang lagi ditinjau si Doge kan sering ada masalah sama Trump. Sama Trump. Doge ya, bikin Doge man dulu, Doge government ya, mencret juga kan. SpaceX harganya malah lebih turun dari pertama IPO-nya itu, harganya lebih rendah kan, kacau ya. Belum Grok 1, Grok 2 nyogrok semua, tuh banyak masalah sama Mbah Trump tuh. Jadi kayaknya Doge itu ETF-nya bisa ditendang. Apa hubungannya Mas Bro? Nah, si SEC-nya sekarang sekuritasnya orang Trump, kemudian si Kevin juga di Fed-nya orang Trump. Independen dari mana? Kevin independen, dia punya aset kripto lagi. Semangat PP, siapin karung kalian. Kayaknya nggak ada koin yang sebat PP kalau saya lihat di top CMC nanti. Ya pokoknya nunggu sampai Clarity Aset aja masih tarik ulur. Mudah-mudahan besok jadi ya, tanggal 21 kan di sana besok ya, ke voting finalnya. Kemudian tanggal 29, 28, 29 VOMC meeting ya si Kevin. Tapi saya tidak bosen. Halkis, Topis, VOMC meeting, pangkas suku bunga, naikkan suku bunga, Selat Hormuz, MT-Kok, Kuantum, ya pokoknya istiking, rudal, semua yang bikin kantong, yang bikin market naik turun tuh kantong mereka, duit mereka. Perang itu hanya alasan saja. Yang ngurusin apa? Kalau nggak perang itu mungkin tuh dibikin. Kalau nggak perang, senjatanya pabrik senjata di AS ya repot. Sejak perang Irak, Cisbus itu juga jual senjata. Timur Tengah, Palestina ya jual senjata. Ini lagi itu. Kalau nggak jual senjata, industri senjata gimana? Malah ini Patriot nih yang digadang-gadang, yang sudah akan dinekuin, yang
Ukraina. Ukraina akan dikasih senjata yang memang diimpi-impikan sama Ukraina adalah Patriot. Sekarang sudah tanda-tanda akan ACC si Trump. Tapi Trump tuh hati-hati juga, pelan-pelan. Pagi ya yes, sorenya no. Kayak kemarin waktu zaman si Biden ya, itu masih konsisten si bantuan Ukraina. Setelah Mbah Katram, Ukraina benjot, malah dikasihnya Patriot, senjata Patriot. Ya ujung-ujungnya AS jualan itu, bukannya kayak bantuan kayak si Joe Biden bantu bener ini tak enggak. Jaga urusannya. Semangat, kita akan tengok di CMC bagaimana kondisinya PP jangan kalian ragukan lagi. PP sedang mengetuk resisten berikutnya, siap breakout, pembeli sedang mulai masuk dan para well mulai akumulasi lagi di PP dengan secara bertahap. Karena dia nggak bisa akumulasi besar-besaran. Karena peredaran suplainya udah beredar semua. Dia kalau ada yang CL, ada yang jual, dia baru akan diborong well supaya mendapatkan harga murah dan supaya tidak langsung pam begitu saja ya. Kapitalisasinya 21,5 triliun dengan volume kapitalisasi yang mana tidak terkunci 21,39 triliun dengan volume 4,5 triliun ataupun naik 65% dalam 1 jam. Pemegangnya 569,35 ngaceng terus, naik terus pemegangnya. Waduh, bagaimana? Perhatian menciptakan momentum PP. Mengamati dengan dekat PP akan terbang lebih gila lagi dan diperkirakan akan memotong 2-0 di bulan tahun ini. Maaf sayangku, SIBA yang sangkut orang-orang besar, CRO, Justin Sun, waktu 0,6 kemarin naik pas di tahun 2024, Justin Sun gunting 20 miliar koin SIBA karena sangkut banyak. Ya, pertandingan kemarin tuh SIBA Asia sangkut banyak. Kenapa CRO bisa sangkut? Sudah saya ceritakan bolak-balik. Waktu itu kejatuhan Terra Luna, hancur market, hilang semua kepercayaan, ditambah FTX, Crypto, Pokemon, hancur juga bersama dengan Solana pada waktu itu. Sudah nggak ada info yang positif dengan kripto. Ditambah lagi Hotbit hancur gitu ya pada waktu itu. Semua untuk exchange bursa harus audit dan secara real terbuka untuk umum. Dibongkarlah si Indodax sehat, CRO sehat, TKO sehat. Cuma yang parah CRO Singapura itu 2%, berani sekali 2% itu asetnya SIBA. Ketahuan di situ. Oh, yang ngepam kemarin SIBA tahun 2021 yang sangkut ternyata CRO. Jadi exchange pun bermain. Tapi kalau PP nanti di ETF kan, maka exchange akan ugal-ugalan memborong PP yang stok ada di BNI untuk perdagangan di bursanya, akan membuat harga melambung tinggi dan ini akan bermasa panjang, bukan datang dan langsung hilang pergi saja. Kita akan lihat di top CMC bagaimana PP kondisi saat ini untuk indeks altcoin seasonnya sudah berangkat dari BTC season ke altcoin season. Grafiknya sudah menuju ke altcoin indeks altcoin season. Nanti tunggu 75% baru kita TP sedikit demi sedikit secara bertahap. PP naik sekian persen dalam 24 jam terakhir mengungguli pasar yang cenderung datar, terutama didorong oleh rotasi modal ke sektor meme coin. Rotasi sektor di token meme dengan sektor meme secara keseluruhan naik sekian, modal mencari peluang dengan koin yang tidak semua koin akan pump, tidak semua pump. Hati-hati, kita akan melihat bagaimana apakah ada koin yang mampu bertahan di top CMC sejak dini. Rankingnya sudah masuk ke 49 lagi. Nanti kalau udah masuk 10 besar, kalian baru akan mengalami cuan luber di PP. Apakah 100 juta koin PP bisa menjadi miliarder? Bisa saja kalau nanti harganya 10 rupiah.
Dion riset sendiri dalam dunia kripto berisikuti cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke. Kemudian yang saya gemar-gemarkan terus, koin indeks DTP, punya CMC, punya fundament. Oke. Sekarang ngacleng. BTC lumayan 1,160 hampir 1,2 miliar. Ethereum 5% dalam 1 minggu 33,6 juta. BNB kalian bisa hajar, XRP masih mudah hajar, Solana lagi di ETF kan, jadi ETF kan ya, boleh. Kemudian Doge di ETF kan, tapi karena kurang, bukan disentral ya, hati-hati. Ini lagi ditinjau ini sama si sekuritas, kayaknya akan ditendang, mungkin akan PP aja yang bertahan. Kalau PP itu kan bertahan tuh ada siapa? Ada GZ. Apa hubungannya sama Katram, Mas Bro? GZ ada kerja sama USD1 stablecoin dengan Mbah Katram. Nggak mungkin PP ditendang. Oke ya, seperti Habar. Habar juga di ETF-kan, yang meng-ETF-kan siapa? Canary Capital. Sama dengan PP di ETF-kan sama Canary Capital. Kalau Capital punya saya. Oke, lanjut lagi. Kalian bisa masuk koin yang jelas-jelas, jangan sembarangan. Dai boleh sih, dai. Dai boleh, dai. Doi. Itu dai boleh, dai. 17.000 tuh murah tuh. Dai murah. Ya, dai murah. Banyak sekali nih. Gila, sudah masuk 20 besar nih. Ya, USD1 ini. Ini kerjasamanya ini loh, kerjasamanya Trump sama ini loh. Sama GZ loh. USD1. Jelas. Nanti di ETF kan, mantap si PP-nya ya. Sui, bisa kalian hajar. Habar. Murah-murah kini kan naik terus nih. Uniswap. Katanya PP mulu yang dibahas ini, saya kasih tahu koin Aster. Ngomong masih murah. Nggak ada koin lain. PP sudah masuk 59 top CMC. ICP bisa kalian hajar. Fun, Polygon. Suka-suka kalian, yang penting yang bagus-bagus, jangan ngasal ya. Mana-mana lagi. Jupiter kalian ambil juga ya. Kemudian wah gila, tidak ada meme coin lagi, adanya pengu itu kan koin baru. Pengu koin baru belum tentu pengu kau akan terbang tinggi, karena kau di jaringan Solana kau dan pengu aduh sudah nggak ada lagi nih. Oke, ada SPX itu juga boleh tuh, SPX ya. SPX boleh. Wah gila. Kita akan lihat si pengu, jangan sampai kejebak ke pengu ya. Maaf loh, ini saya di sini ngomong apa adanya ya. PP sudah rankingnya udah 49, pengu aduh buang profit, hilang semua kawan ya. Nanti pengu saya cek. Sepanjang sejarah hanya ada di jaringan ETH yang bikin cuan besar. Pengu suplai totalnya 76,72 billion. Suplai totalnya pengu 76,72 billion pengu. Suplai maksimumnya 88,88 pengu. Artinya masih bisa ditambahkan oleh depth-nya, masih dikendalikan depth-nya. Ya, jelas ya. Kemudian 62,86 pengu yang suplai baru beredar, ya belum beredar semua. Oke, itu pengu. Dan ini pengu di jaringan mana ini? Solana kan ya? Ya di Solana. Dari zaman macam-macam lah, banyak sekali, dari macam-macam, dari buang, dari semuanya males aja. Kalau soal scan tuh gak ada yang jago menurut saya. Semua di jaringan ETH yang jos, yang akan kuat. Mungkin itu aja, nanti kalau saya kenceng tiang ya juga saya bikin video lagi malam ya. Ini saya tak makan kolak dulu lah, ngopi, MCK segala macam. Oke, harus semangat. PP terkuat. Tunggu, nggak usah mikirin berita A, B, C, tek, bla bla bla. Pusing kalian. Kuncinya apa? Market cap dominan jatuh di 50, bawah 50%. Grafik altcoin season indexnya sentuh di 80/100. Itu. Kemudian
fear and greed-nya masuk di atas 70. Udah, cuan. Ya, yang positif diambil, yang buruk ditendang, tetap diam. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan untuk memilih menjadi semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Mas Joko Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.